Baik, melanjutkan yang kemarin melanjutkan yang tadi, kita akan menampilkan untuk dari pengaturan ini, tadi diulangi lagi. Untuk pengaturan ini, ada master wilayah. Nah, itu akan muncul seperti ini tampilannya. Saya kasih contoh sebagai desanya adalah Sukapura, kecamatannya Dayakolot, karena pilih semua, itu akan tampilannya seperti ini. Nah, apabila ingin melihat per RW, biasanya akan tampil ini ada di desa tersebut ada berapa RT. Karena Sukapura ini ada 6 RW, saya klik di sini. Nah, ini seperti ini tampilan awalnya. Ketika ingin mengetahui RT-nya, kita tinggal klik. Nah, di situ ada jumlah RT-nya. Di RT 6 ini ada 5 RT. Nah, bisa dicek satu-satu ke bawah juga di scroll itu akan tampil juga seperti ini. Ketika RW 5 kita scroll juga, kita klik yang ada di samping ini, itu akan muncul jumlah RT-nya, per RT-nya. Nah, seperti ini. Ya, RT 2, 3, 4, 1. Ini kenapa tidak berurutan? Jadi jangan mempermasalahkan urutannya karena kemungkinan besar urutannya itu tidak sesuai, ya, tidak berurutan 1, 2, 3, 4, tapi tidak masalah sesuai kalau masih dalam jumlahnya yang betul gitu ya. Kalau 4 RT ya harus ada 4 RT. Kecuali kalau yang kurang dari 4 RT itu bisa ditambahkan RT. Nah, bagaimana tambah RT? Bisa di sini. Nanti diklik tambah RT ya. Terus diisi RT-nya. Tapi RT itu harus numerik, nggak boleh abjad ya, nggak boleh abjad, harus numerik dan 3 digit ya, 3 digit nomor untuk tambah RT. Dan alangkah baiknya nanti juga laporan kepada Datin ya, atau data dan informasi di daerah masing-masing atau di kabupaten kotanya masing-masing supaya nanti kerekap dan dilaporkan ke Datin provinsi lalu ke pusat biar terdata nantinya. Nah, setelah ini bisa melihat satu persatu rekan-rekan semuanya juga bisa untuk nge-review lagi user yang sudah dibikin atau belum. Nah, contohnya seperti ini di pengaturan, terus Anda bisa mengecek user yang sudah ada atau belum, itu tadi user, terus role-nya, misalkan contoh pendata. Nah, pendata, pilih kelurahannya, saya contohkan dengan Cangkuang Wetan. Terus itu ditampilkan. Nah, seperti ini. Itu akan muncul, nanti tunggu proses, nah ini akan muncul. Nah, berarti ini sudah dibuatkan yang untuk Cangkuang Wetan, yang RW 7, RT 1. Nah, ini. Nah, untuk nama lengkap pendatanya itu bisa diedit nantinya gitu ya, bisa diedit. Editnya bagaimana? Dengan cara ini. Tapi nanti username-nya itu tidak bisa diedit. Nah, kita buka saja edit. Nah, di username kenapa ini double? Memang harusnya, mohon maaf yang kemarin saya tidak jelaskan, harusnya karena ini sudah di-generate yang P3204, 32 itu kode provinsi, 04 kode kecamatan, 12 itu mohon maaf 04 itu kode kabupaten, 12 itu kode kecamatan, ya. Kode kecamatan tiap daerah masing-masing juga berbeda, kabupaten kota masing-masing juga akan berbeda. Terus kode desa. Nah, kode desa juga ini akan berbeda-beda. Jadi, saudara-saudara, terus teman-teman atau rekan-rekan semuanya, jadi jangan tambah lagi P3204 dan sebagainya. Tinggal menambahkan saja nama desa. Nama desanya bisa disingkat. Contoh ini karena Cangkuang Wetan, saya singkat dengan CW. Nah, underscore itu setelah underscore itu 07-nya ini adalah RW, 01-nya adalah RT untuk memudahkan. Jadi, rekan-rekan semua, sahabat BKKBN semuanya, sahabat PK 2021, tinggal tambahkan saja. Walaupun ini sudah ada kode per desa, tapi takutnya si pendata itu kebingungan dengan kode, lebih baik ditambahkan saja dengan abjad atau dengan huruf. Contohnya nih cewek. Kalau misalkan desanya desa masing-masing, contohnya desa Ciberem. Kalau Ciberem ya tinggal disingkat misalkan CBR ya, CBRM itu bisa disingkat seperti itu, underscore RW underscore RT. Nah, terus kalau untuk yang lainnya teman nama lengkap tinggal diganti saja. Kalau nama lengkapnya tidak sesuai tinggal diganti saja gitu ya. Nah, termasuk nomor telepon, RT ya di situ. Terus nanti setelah ini beres, tambah wilayah nanti akan muncul sendiri seperti ini, Cangkuang Wetan, RW 7, RT 1. Terus di nick juga diisi silahkan. Terus update. Nah, update user. Kalau udah betul baru update user. Nah, mohon maaf sebelumnya ini bagaimana untuk mengedit username karena kepanjangan, karena double. Contoh seperti ini ya, yang saya buat ini contohnya adalah seperti ini double. Kebanyakan
rekan-rekan sahabat PK21 banyak bertanya kepada saya mengenai kenapa ini double ya. Memang kalau misalkan ditambah lagi P32 dan sebagainya kodenya, itu akan double ya, karena sesuai dengan yang aplikasi pusat sudah di-generate, itu username akan muncul seperti ini otomatis. Jadi sebaiknya nanti, sekali lagi, sebaiknya nanti tinggal nama desa, ya username-nya, RW, RT. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Ini tidak bisa untuk diedit ya, tuh tidak bisa diedit. Nah, ini tidak bisa diedit ya. Ini tidak bisa diedit sama sekali. Ini udah terkunci gitu. Bagaimana untuk merubah? Nah, untuk merubah teman-teman bisa dinonaktifkan nantinya. Bisa dinonaktifkan nanti kembali lagi karena ini udah kita lihat di sini ya di user. Itu contohnya tadi rule dulu pendata, terus pilih kelurahan atau desa, Cangkuang Wetan, terus saya tampilkan. Nah, setelah ditampilkan itu akan nunggu proses. Nah, seperti ini. Jadi processing ini tergantung jaringan internet rekan-rekan semuanya. Nah, kalau mau misalkan contoh mau menonaktifkan, di sini ada tanda silang merah. Itu nonaktif. Jadi si user itu berarti tidak aktif. Walaupun nanti ketika ditampilkan atau di-download melalui Excel ya, melalui Excel ataupun PDF nantinya yang ada di scroll atas itu yang tadi sebelumnya itu akan tampil juga walaupun dinonaktifkan, tapi itu tidak akan bisa dipakai karena sudah dinonaktifkan oleh si operator atau admin manajer data itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Balik lagi juga ke pengaturan tadi, melanjutkan yang master wilayah tadi ya, master wilayah. Nah, selain untuk menambah RW, rekan-rekan juga bisa menambahkan RT ya, juga bisa menambahkan RT. Nah, tuh. Jadi bisa juga menambahkan RT di sebelahnya. Nanti ada di sebelahnya ini ada RT sebenarnya ya. Nah, ini ada sebenarnya kalau ini ya. Ini ada submit ya, RW-nya submit, terus di situ ada juga tambah RT kalau nanti dikliknya klik per RT. Saya kasih contoh. Contoh yang Cangkuang Wetan ya, ini tadi yang RW 7 ini klik. Nah, ini akan muncul tampilan seperti RT seperti ini. Nah, ini nanti bisa ditambah di ininya ada tambah RT. Nah, ini ya tambah RT gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada operator kabupaten kotanya masing-masing supaya nanti datanya wilayahnya terekap oleh pusat ya. Jadi tidak nanti kalaupun ditambahkan di sini juga diakui nanti di pusatnya. Nanti yang di-generate kalau mudah-mudahan bisa di-generate atau bisa dimasukkan di reset oleh operator dari pusat itu sendiri. Nah, seperti itu untuk pengaturan dan juga master wilayah. Terus untuk target KK per wilayah, nah ini target KK per wilayah akan tampil seperti ini ya, akan tampil seperti ini. Contohnya yang ini adalah itu akan tampil tiap desa di kecamatan masing-masing. Nah, ini misalkan Kelurahan Cangkuang Kulon, Desa Cangkuang Kulon. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, terus di sini juga ada Cangkuang Wetan, tinggal klik, di bawahnya juga ada Desa Citerep. Nah, kita butuhnya apa? Contohnya Cangkuang Kulon kita butuh. Nah, ini akan muncul seperti ini. RW 1 dengan RT yang ada di sini ya, RT 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai RT 10. Nah, ini target kakaknya yang harus rekan-rekan atau sahabat pendata PK21 yang harus diisi ya ini. Ya. Jadi rekan-rekan dan sahabat BKKBN dan juga sahabat PK21 ini bisa dilihat di sini target RT-nya. Nah, contohnya di sini RT 1 ya, RW 1 ini target KK yang harus dicapai atau yang harus di-entry atau yang harus didata itu adalah 213. Nah, pertanyaannya bagaimana apabila lebih dari target yang diharuskan di sini. Nah, kalau lebih silakan data juga, tapi dikonsultasikan dengan supervisornya masing-masing dan juga manajer datanya masing-masing. Termasuk ini ketika misalkan supervisornya menemukan kejanggalan atau berbeda dengan yang ditarget ini, rekan-rekan semuanya bisa juga nanti diedit untuk yang ini.
target wilayah, tapi tidak boleh melebihi dari target kecamatan, dari target kecamatan yang ini, ya. Tuh, dan juga bisa dikonsultasikan kepada operator kabupaten kota atau tim teaching-nya masing-masing bagaimana untuk menanggulangi hal tersebut biar lebih lanjutnya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rekan-rekan dan sahabat PK21 semua yang ada di seluruh Indonesia. Nah, seperti ini. Ini yang ada di Kabupaten Bandung, karena di Kabupaten Bandung ada Kecamatan Dayakolot. Nah, di sini ada Kecamatan Dayakolot, ada 5 desa, 1 kelurahan. Jadi di sini bisa dicek masing-masingnya, bahkan sampai ke RT masing-masing, jumlah masing-masing. Ini data-data ini dari mana? Ini adalah usulan dari rekan-rekan semuanya, dari petugas lapangan masing-masing dan petugas lapangan masing-masing. Datanya dari mana? Ya dari sub, ya dari sub. Ya biasanya subnya itu dari RW, seperti itu. Nah, setelah ini bisa melihat target KK yang target KK yang ada di tampilan atau di webnya manajer data. Nah, di sini ada target KK wilayah, di sini bisa melihat, jadi bisa tidak disesuaikan saja, nanti rekan-rekan bisa mengecek sendiri, mengontrol dan sebagainya. Nah, dan juga untuk monitoring. Nah, ini monitoring. Nanti tugasnya siapa untuk memonitoring? Itu ada 2 tugas, ada supervisor dan juga tugasnya manajer data. Jadi sebelum ke manajer data, supervisor juga sudah mengolah atau memonitoring, mengawasi data-data yang masuk, ya, yang sudah masuk atau terentrikan oleh para pendata. Apakah sudah benar atau tidak? Biasanya ada keterangan di situnya adalah valid, tidak valid, atau anomali. Nah, kita lihat di sini di di monitoring status itu ada target. Nah, target tampilannya seperti ini. Nah, ini target ya. Targetnya metode pendataannya ini bisa dilihat dulu. Kalau misalkan metode pendataannya biasanya yang sekarang berjalan adalah yang running atau melalui aplikasi atau Android itu menggunakan CAPI. Kita bisa melihat. Nah, di sini. Terus periode pendataannya ini karena periodenya 2021 ya. Terus provinsinya ini juga diisi ya. Kabupatennya apa ya. Nah, ini juga pilih kelurahan, contohnya pilih tadi Cangkuang Wetan. Terus RW-nya contoh, atau misalkan semuanya, kita tinggal tampilkan saja. Nanti kalau sudah ada terdata, itu akan muncul, tapi kalau belum terdata, ini masih kosong, karena ini belum melakukan pendataan, karena belum tanggal 1 April, makanya ini belum ada. Tapi setelah tanggal 1 April ke sana sudah melakukan pendataan, ini akan tampil. Nanti akan ada di sini ya, terdata gitu ya. Ada dan terdata berapa persentasenya dari target yang sudah diberikan, yang sudah ada, yang sudah tertampilkan di web PK21 ini. Nah, itu ya. Terus di sini juga bisa melihat untuk yang monitoring, ada beberapa hal yang untuk monitoring. Nah, setelah ini bisa melihat target ya, monitoring status. Nah, ini tadi yang status ya, yang ada tidak ada gitu ya. Anomali ini akan muncul seperti ini. Terus target. Nah, target yang tadi tampilannya seperti ini. Nanti manajer data bisa mengecek apakah berapa persen target yang sudah tercapai. Tadi ya, sesuai dengan ini tampilkan. Nah, ini harus diisi dulu metodenya seperti tadi yang sudah dilakukan. Nah, ini juga tampilkan. Mohon maaf, pendatanya, periodenya 2021. Nah, ini akan tampil seperti ini nanti ke bawah. Ini bisa di print out ya, untuk Excel atau PDF. Nah, setelah ini di monitoring juga ada anomali pendataan. Ini akan muncul juga tampilannya seperti ini, anomali pendataan. Nah, ya totalnya berapa, bahkan bisa dilihat jumlah dan sebagainya. Kita lihat di sini. Tampilkan. Nah, ini ya bisa melihat total itu ada berapa ya, individu usia. Nah, biasanya di sini usia kurang dari 5 tahun misalkan udah SMP. Nah, ini kan ada di anomali misalkan seperti ini ya. Individu usia kurang dari 10 tahun berstatus kawin. Nah, ini bisa terlihat di sini di anomali berstatus bekerja misalkan ya, kurang dari 10 tahun bisa bekerja.
walaupun realnya ada ya, realnya ada, tapi nanti akan masuk di sini dalam data anomali ya. Karena usia menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, usia di bawah 10 tahun itu tidak boleh. Nanti masuknya di tindakan pidana gitu, mempekerjakan anak di bawah umur. Terus sebagai kepala keluarga, misalkan di bawah 10 tahun sebagai kepala keluarga, walaupun realnya ada itu, apakah benar seperti itu? Kalaupun realnya ada gitu ya, nanti bisa dikonsultasikan dengan supervisornya masing-masing gitu, atau dengan petugas lapangannya masing-masing, benar tidak gitu ya. Anomali terkonfirmasi dan aksinya seperti apa itu totalnya. Terus di monitoring juga nanti akan ada rekapitulasi. Nah, ini rekapitulasi ini contoh pendataan periodenya 2021 ya. Jenis pendataan contohnya pilih jenis data. Datanya data RW contohnya untuk lebih ke tingkat bawah gitu ya. Cangkuang wetan itu ya tampilkan misalkan di tingkat kan di tingkat RW berarti ini juga harus RW. Contohnya di RW 7. Nah, contohnya di RW 7 kita tampilkan. Nah, ini akan tampil seperti ini. Nah, kalau ini kenapa masih kosong? Karena belum terjadi pendataannya, belum dilaksanakan pendataannya. Jadi di sini ada di kolom ini rekapitulasi, ini ada pilih cetak, kode RT, nama RT, target KK, jumlah KK yang didata, terus jumlah yang tidak dapat ditemui, jumlah KK yang ditolak, jumlah KK yang tidak mampu menjawab, jumlah KK yang belum didata, jumlah PUS peserta KB, jumlah PUS bukan peserta KB, jumlah PUS hamil, terus di sini ada approve. Itu ya, yang sudah ter-approve berarti. Yang sudah istilahnya sudah disetujui. Kalau sudah di-approve berarti sudah diakui, sudah disetujui. Datanya berarti betul-betul valid gitu ya. Nah, ini bisa search juga, bisa mencari siapa contohnya Anang gitu ya. Anang dan Asanti misalkan contohnya. Itu bisa di-search di sini, bisa dicari. Nanti akan muncul otomatis di sini. Dan juga bisa dibentuk bentuk Excel, bisa di-download nantinya rekapannya. Jadi setiap petugas nanti mendapatkan rekapannya masing-masing per RT. Tuh, di tingkat RW gitu ya. Karena ini tingkatnya tingkat paling rendah itu tingkat RW. Jadi tingkat RT. Nanti di RW tersebut akan muncul juga per RT seperti itu. Nah, di monitoring juga, di feature monitoring juga ada metode pendataan. Nah, itu metode pendataan. Di sini ada lihat metode pendataannya bisa terlihat nama kelurahan Pasawahan, metode pendataannya manual, Dayakolot manual, Cangkuang Wetan manual, Cangkuang Kulon manual, Sukapura manual, Citerep manual. Nah, ini kenapa semuanya berbentuk manual? Karena mungkin di username supervisornya belum dirubah metode pendataannya, harusnya dirubah dulu metode pendataannya. Nah, seperti ini contohnya kita lihat ya, untuk bisa merubah. Contohnya Cangkuang Wetan tampilkan. Nah, ini akan muncul seperti ini, Cangkuang Wetan. Kita edit ya. Contohnya edit di sini. Nah, ini ya harus dirubah dulu ininya metode pendataannya, itu harus diklik dulu. Nah, itu. Setelah diklik nanti baru bisa di sini munculkan juga tambahan wilayah karena ini sudah Cangkuang Wetan. Kita contohnya update user. Nah, biasanya kalau di monitoring setelah ini diklik, itu akan berubah di sini metode pendataannya. Kita lihat. Nah, ini misalkan kenapa akan tampil seperti ini? Mungkin ini ada beberapa proses yang harus waktu ya, yang nanti akan merubah. Walaupun di sini sebenarnya di user kita lihat ini akan sudah berubah. Ya, sudah berubah tadi role-nya supervisor. Terus kelurahannya Cangkuang Wetan. Terus ditampilkan. Nah, ya. Ini terus kita lihat juga. Oh, ini tadi belum ya. Nah, ini kita lihat di sini update. Nah, ini nomor telepon harus diisi. Kita isi dulu ya. Nah, berarti tadi kenapa tidak muncul, kita nomor teleponnya belum diisi. Kita isi dulu misalnya. Ya. Jadi, kenapa ini sebenarnya ini contoh saja ya. Nanti silakan bisa bisa dirubah.
Nah, ini juga harus diisi kayaknya ya. Ini cangkuang wetan. Terus baru bisa diupdate. Nah, ini kita lihat coba di monitoring. Terus metode pendataannya bisa kita dilihat. Nah, ini cangkuang wetan sudah berubah ya, jadi smartphone. Nah, ini ya. Jadi nanti manajer data masing-masing harus mengecek metode gitu ya di monitoring. Ini harus dicek metode pendataannya apakah sudah benar atau belum ya. Takutnya nanti salah, jadi nanti tidak akan diterima oleh operator pusatnya. Karena nanti yang diterima khusus untuk yang metode pendataan CAPI oleh pendata langsung itu menggunakan username data, itu yang diterima adalah yang menggunakan smartphone. Nah, karena yang PAPI itu nanti akan dibuatkan oleh pusat ya per desa, jadi berbeda gitu. Takutnya ya ditakutkan seperti itu. Terus ini juga nanti monitoring ada pasangan usia subur. Kita klik itu diisinya adalah fiturnya adalah seperti ini, ada kelurahan. Kita pilih kelurahannya tadi Cangkuang Wetan. Oke ya. Contohnya di sini RW-nya RW 7, kita lihat. Nah, itu akan status KB-nya all. Kenapa? All ya, keseluruhan kita ingin melihat. Nah, ini kelompok umurnya belum dipilih. Contohnya di kelompok umur, nah di sini kelompok umurnya all kan saja. Status ini ya, status HMI-nya. Kita bilang tidak ya. Kita tampilkan. Nah, nanti akan muncul juga di bawahnya. Tampilannya seperti ini, ada nomor kakak, nama istri, umur istri, status hamilnya, status KB, dan jenis KB. Nah, ini juga ada rekapannya. Jadi bisa di-copy ya. Itu bisa di-copy secara manual, bisa dibentuk Excel gitu ya. Bisa CSV, juga PDF, juga bisa di-print nantinya. Untuk yang ini, untuk pasangan usia subur gitu. Jadi bisa juga kalau di sini pilihnya misalkan status KB-nya. Nah, yang pernah, yang sedang contohnya. Kita akan muncul yang sedang. Yang pernah juga akan muncul yang pernah seperti itu, ya. Ini lumayan lengkap nanti di rekapannya seperti itu, ya. Mungkin sekian dari saya. Nanti akan ada part ketiga untuk mengecek atau bagaimana mengoperasionalkan supervisor mengecek dan monitoring pendata melalui aplikasi atau melalui webnya supervisor, masuknya melalui username supervisor. Nah, untuk kali ini karena videonya kepanjangan kalau dilanjut ya kita akan bersambung, dan ini juga video part 2 melengkapi dari yang video yang pertama, melengkapi dan menyempurnakan video yang pertama. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya karena keterbatasan pengetahuan saya, juga keterbatasan waktu. Ya, mudah-mudahan teman-teman dengan video ini akan terbantu. Mudah-mudahan teman-teman sahabat BKKBN, sahabat PK21 terbantu dengan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.